Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saya percaya hari ini kita akan datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, amin. Sebab hati kita percaya kepada Tuhan, amin. Dan sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami dapat datang beribadah kepadamu Tuhan. Satu yang kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat kami Tuhan, dimanapun kami berada, dan kami mau memuji Engkau. Kami mau bersyukur oleh karena kejadian kami dahsyat Tuhan, oleh karena Engkau Tuhan, hanya karena kasih karunia Bapa. Terima kasih Bapa, mari sama-sama yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, hatiku percaya. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia. Sama-sama sambil bertepuk tangan katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sorakan haleluya. Haleluya. Dan sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi. Thank you Tuhan buat hari ini Tuhan. Siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah jumpai kami Bapa Tuhan, dimanapun kami berada Bapa, jumpai kami satu persatu Tuhan. Kami mau pandang wajah-Mu Tuhan, kami mau bawa sembah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Na 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 na. Oh na 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 sekali lagi katakan dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan memandang
wajah-Mu mengikuti, oh kebaikan-Mu Tuhan, oh mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami bawa sembah, kami membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, wajah-Mu mengikuti, kebaikan-Mu mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami bawa sembah, kami membawa kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Bersama-sama dengan lembut katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sekali lagi dengan sungguh katakan, memandang wajah-Mu Tuhan, mengikuti ke
semakin bertambah besar anugerahmu. Katakan besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar Hari sambil bertepuk tangan katakan besar, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerahmu, besar, besar anugerahmu, berlimpah, berlimpah kasih-Mu. Oh, semakin hari, semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerahmu. Sekali lagi nyatakan, semakin hari, semakin bertambah besar anugerahmu. Haleluya, serahkan haleluya, besar anugerahmu Tuhan. Salam miracle. Di hari-hari ini kita akan mencoba memberikan pesan penting untuk anak muda. Supaya menjadi anak muda yang bangkit, berkemenangan bagi bangsa, dan menjadi generasi anak panah. Saya sangat percaya anak muda tidak pernah jatuh lalu tergeletak, tetapi akan bangkit dan berjaya. Saat ini kita akan menggali bersama-sama, belajar menjadi generasi anak panah. Kita akan belajar dari nats kita di Mazmur 127 ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jelas dikatakan di sini bahwa anak-anak muda adalah anak panah di tangan pahlawan. Kalau anak panah di tangan Pegadaian beda ceritanya. Anak panah di tangan preman beda ceritanya. Tetapi kalau anak panah di tangan pahlawan, powerful. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Saudara yang masih muda atau berjiwa muda, saya ini tidak muda lagi tapi berjiwa muda. Boleh. Dan belum terlambat untuk kita tetap menjadi anak-anak pahlawan. Anak-anak panah di tangan pahlawan. Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno yang kita kenal, berkata dengan lantang dalam pidatonya, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya aku akan menggoncangkan dunia." Insinyur Soekarno. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada senior-senior, tetap orang muda itu powerful. Anak muda itu powerful. Bukankah Insinyur Soekarno dan juga Bung Hatta
diculik oleh anak-anak muda di Rengas Dengklok untuk dipaksa memproklamasikan proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno berkata jelas, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi ingat, dia juga mengatakan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan ku guncang seluruh dunia. Pernyataan ini menggambarkan betapa pemuda dapat melakukan hal-hal yang besar dan dahsyat. Kita tahu Indonesia mengalami penjajahan cukup lama. 3,5 abad ditambah lagi 3,5 tahun. Walaupun bedanya jauh tapi kualitasnya penjajahannya sama, beratnya. Sementara beberapa pahlawan dari berbagai daerah bangkit melawan kolonial. Dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Ambon, dari Jawa, bergantian mencoba melawan, belum bisa menyelesaikan, belum bisa mengalahkan kolonial. Sementara para pahlawan kita yang tercinta mencoba berjuang sendiri-sendiri. Beberapa pahlawan dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Ambon, dari Bali bahkan Jawa bangkit. Tapi kolonial mencoba pakai pola divide in impera, pecah belah. Sehingga belum bisa juga mengalahkan kolonial. Tapi pada tanggal 28 Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, sejarah Indonesia mencatat para pemuda dari berbagai suku mendeklarasikan Sumpah Pemuda, yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia. Sumpah Pemuda ini menekankan bertanah air dan berbangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan yang kedua, pada saat itu Indonesia Raya juga dinyanyikan untuk pertama kalinya. Dan kemudian menjadi lagu kebangsaan kita. Inilah peran penting pemuda dalam sejarah Indonesia. Mari anak muda hari-hari ini isi kemerdekaan dengan bangkit. Bangun, berjuang. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. Lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Bangun, bangun pemudi-pemuda Indonesia. Lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Yes, ada 4 kekuatan pemuda yang kita bisa terus kobarkan bagi yang masih muda dan bagi yang berjiwa muda, terus untuk kita tidak hentikan perjuangannya. Yang pertama, anak muda bermental gigih dan penakluk. Pemuda seolah-olah dilahirkan untuk menaklukkan tantangan yang ada
di depannya, di hadapannya. Ini terbukti dengan para pemuda yang mencetuskan dan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Waktu itu Yong Sumatera berkumpul, Yong Borneo, Yong Kalimantan, Yong Sulawesi, Yong Ambon, Yong Jawa, Yong Bali bersatu padu. Tidak lagi menekankan daerahnya. Mereka menyatakan kita satu nusa, satu bangsa, satu tanah air. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Banyak tokoh-tokoh kitab suci juga, anak muda adalah penakluk. Begitu masa Musa udah selesai, Yosua yang masuk. Masa hari-hari ini mungkin Anda merasa udah lewat, belum. Mungkin usiamu nggak muda lagi, tapi semangat mudamu ayo kita bangkitkan. Bermental gigih dan penakluk dalam hal mencapai cita-cita bangsa, cita-cita diri. Ini saya agak sedikit berbelok dikit, tapi ini juga contoh. Lihat anak muda yang sedang jatuh cinta. Semakin sulit mendapatkan, semakin gigih dan menakluk. Mereka berkata, laut kan kudaki, gunung kan kuseberangi. Oh maaf, kebalik. Laut kan kuseberangi, gunung kan kudaki. Demi cinta. Bagaimana karena Yakub cinta kepada Rahel, dia berani bekerja 14 tahun total. Hari-hari ini saya dan saudara, dan dia berkata 7 tahun kemudian tidak terasa karena cinta, penakluk, dan gigih. Yang kedua, roda penggerak bangsa. Ketika berbicara tentang pemuda, terdapat sebuah kalimat yang cukup melekat pada pemuda, yaitu masa depan suatu bangsa ada di tangan pemudanya. Di Indonesia usia produktif antara umur 15 sampai 64 tahun. Puji Tuhan saya masih di bawahnya, masih masuk di sini. Senang sekali. Rentang usia pemuda ini ada di antara usia 16 sampai 30. Nah loh, saya lewat dikit. Tapi saya masih berjiwa muda, bersemangat muda. Pada saat tersebut, seorang dapat melakukan dan mencoba banyak hal. Explore ini, explore itu. Termasuk memberikan kontribusi untuk memajukan bangsa. Kita tidak perlu lagi melawan kolonial, tapi kita akan mengisi kemerdekaan yang telah direbut dari kolonial. Untuk apa? Bukan menjadi pengisi sejarah saja. Apalagi korban sejarah, jadilah perubah sejarah. Merubah sejarah bangsamu, kotamu, pulaumu, akhirnya bangsamu. Anak-anak muda dan yang berjiwa muda, roda penggerak bangsa anak muda. Karena itu pastikan anak muda hari-hari ini jangan terlelap. Jangan bosan dengan era pandemi. Berjuang, tetap kreatif, tetap bekerja dari rumah. Atau mulai keluar dengan protokoler yang jelas, dengan kesehatan terdapat sesuai dengan aturan yang ada.
Kalau Anda sudah melewati ini, kita akan belajar berikutnya. Generasi muda pemegang masa depan bangsa dan negara. Pemuda identik dengan pemegang tongkat estafet dari generasi sebelumnya. Sehebat-hebatnya presiden pertama, nggak bisa memimpin seterusnya. Harus ada generasi kedua, ketiga, keempat. Sekarang sudah memasuki generasi ketujuh. Tidak harus jadi presiden, bisa menjadi camat bahkan, lurah. Bahkan RW, RT juga bisa. Banyak juga ketua-ketua RT, RW yang berprestasi. Kepala desa muda yang berprestasi. Mahasiswa yang berprestasi. Yang menjadi namanya pemegang masa depan bangsa dan negara. Jangan Anda punya prinsip yang salah dan kacau. Muda pesta pora. Muda kaya raya. Mati masuk surga. Surganya siapa? Hari-hari ini pemuda adalah mimpi dan harapan generasi sebelumnya untuk menyentuh masa depan dalam kekinian. Pastikan Anda menjadi anak muda yang memegang masa depan bangsa. Kalau kau pemuda gereja, kau masa depan gereja. Saya percaya bukan hanya di bangsa, tapi juga di gereja. Bahkan di keluarga, banyak perusahaan-perusahaan besar hancur karena generasi berikutnya tidak dipersiapkan. Pastikan kita terus melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya kita. Yang terakhir, pemuda adalah agen perubahan. Pemuda sering disebut agen perubahan, mereka adalah pelopor perubahan sosial maupun kultural. Perhatikan baik-baik. Dulu waktu para pahlawan berjuang dari pulau-pulau mereka, daerah-daerah mereka, itu sudah hebat. Tapi dengan mudah dihancurkan oleh kolonial. Tapi mereka bersatu, tidak mudah. Anda tahu satu lidi mudah dipatahkan, 100 lidi tidak mudah dipatahkan. Hari-hari ini jangan Anda dan saya menyerah dengan kondisi seolah-olah, Pak, kita di era pandemi, kita sulit. Tidak. Agen perubahan. Para pemuda berani berkata, kita bertanah air satu. Kita berbangsa satu. Ingat, Indonesia itu baru ada pada 1945. Waktu diproklamasikan. Tapi embrionya lahir sejak 1928. Waktu Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Yes, satu nusa, satu bangsa menjadi agen perubahan. Hari-hari ini anak muda dan mereka yang berjiwa muda, termasuk saya, usia saya tidak muda lagi, tapi berjiwa muda. Ada 3 langkah menjadi generasi anak panah di hari-hari ini di era pandemi. Ingat, pandemi bukan penghalang untuk kita bangkit. Zaman dahulu anak muda menghadapi kolonial, menghadapi perjuangan daerah demi daerah, menekankan kekuatan daerah.
tetapi mereka berani untuk bergerak dan bersatu. Dan bersatulah. Hari-hari ini jangan diam, apalagi Anda lalu bengong, tidak bangkit. Ada 3 langkah menjadi generasi anak panah di hari-hari ini, seperti di Mazmur 127:4. Yang pertama, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda memiliki teladan dan panutan. Dikatakan anak panah di tangan pahlawan. Bapak Ibu tahu, bangsa pilihan Allah dipilih dari seorang sosok anak muda namanya Yakub. Yakub itu artinya penipu. Tapi apa menarik, Yakub si penipu ini menipu bapaknya, menipu omnya. Bahkan kalau bisa dia akan menipu Tuhannya kalau bisa, tapi tentu tidak bisa. Dan akhirnya dia hidupnya juga ditipu oleh orang lain. Tapi satu saat dia bergumul dengan Tuhan. Dia berdoa sampai kakinya terpelecok. Dan dia dirubah namanya. Namamu bukan lagi Yakub penipu, tapi Israel, pahlawan Allah. Jadi Israel artinya pahlawan Allah. Kita Israel rohani, pahlawan secara rohani. Hari-hari ini Allah bukan lagi memilih berdasarkan bangsa, tapi iman percayanya kepada Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Pahlawan adalah seseorang yang telah melalui banyak peperangan. Mereka adalah prajurit-prajurit yang berlatih siang dan malam untuk persiapkan diri dalam peperangan. Karena itu layak anak muda memiliki teladan dan panutan pahlawan yang senior sebelumnya. Kita belajar dari kehebatan Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Patimura, Sisingamangaraja, Cut Nyak Dien dari Aceh, Pangeran Antasari. Saya nggak bisa sebutkan nama pahlawan satu persatu, tapi pastikan ada Jenderal Sudirman yang masih muda sekali, memimpin peperangan dan menang. Hari-hari ini saudara-saudara, cari teladan dan panutan yang terbaik. Pemuda membutuhkan pahlawan untuk mengasah mereka menjadi anak panah yang menembak dengan tepat sasarannya. Cari teladan, ikuti teladanmu. Tentu tidak ada pahlawan di dunia ini yang sempurna. Ambil nilai positifnya, ambil teladan kebaikannya. Anak muda dan generasi muda dan yang berjiwa muda, minimal kita tahu, si Yakub, si penipu dirubah menjadi pahlawan. Teladani yang baiknya dari dia. Yang kedua, memiliki visi dan misi. 1 Timotius 6:12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Pastikan Anda setelah punya teladan, Anda dan saya tetap dalam visi dan misimu. Jangan menyimpang. Dosa bahasa aslinya dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah hamartia. Tidak mencapai sasaran. Bahasa Bataknya meleset, menyimpang. Jangan menyimpang. Firman Tuhan kepada Yosua waktu menghentikan Musa, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Banyak anak muda cita-citanya hancur karena cinta yang salah. Yusuf anak muda yang di Mesir digoda oleh Tante Potifar, dia bertahan. Tetap dia tercapai cita-citanya menjadi Perdana Menteri orang kedua setelah Fir'aun. Kita harus punya visi dan misi yang teguh dan kokoh. Bukan karena jodoh yang salah, pekerjaan yang salah, pergaulan yang salah. Masing-masing kita harus menjadi anak muda yang punya tujuan atau goal dalam hidup untuk sampai pada tujuan. Maka diperlukan visi yang kuat. Ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi
untuk negeriku, satukan hati dan berdoa. Hari-hari ini mari satukan hati kita. Yeremia 29 ayat 7, berusahalah dan berdoalah buat kesejahteraan kotamu, karena kesejahteraan kotamu, bangsamu adalah kesejahteraanmu. Yang ketiga, terbuka terhadap perubahan. Jangan kaku, jadilah generasi milenial yang fleksibel, siap berubah dan mengubah. Sikap terbuka terhadap perubahan berguna untuk menyikapi sampai sejauh mana kita membawa dampak dalam memberi batasan. Sejauh mana perubahan itu berdampak pada hidup kita, supaya kita tidak hidup seperti katak dalam tempurung. Kita belajar dari generasi muda bangsa ini sejak tahun 1928. Mereka dari daerah yang berbeda, Yong Sumatera, Yong Borneo Kalimantan, Yong Sulawesi, Yong Ambon, Yong Bali, Yong Jawa. Tapi mereka bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, bahasa persatuan Indonesia. Mari kita berdoa. Kami menghormati perjuangan generasi muda bangsa ini. Kami siap untuk bangkit. Bukan menyerah dengan pandemi yang juga belum segera selesai. Kami tahu pandemi hari-hari ini tidak sebanding dengan kolonial yang menekan, menjajah waktu itu. Kami harus bangkit, mengucapkan janji setia kami untuk jadi generasi muda yang siap menjadi agen perubahan, memegang visi dan misi bangsa, supaya Indonesia seperti cita-cita dalam proklamasi, menjadi negeri yang adil, makmur, sejahtera. Hal-hal mengenai kebodohan yang masih tersisa, kemiskinan yang masih tersisa, bahkan korupsi di mana-mana, kami akan selesaikan dengan sesama dengan anak muda yang tidak mau mencontoh hal-hal yang buruk, tapi bangkit menjadi anak muda teladan yang mau berubah dan mengubah. Terlebih kami jadi anak muda yang cinta Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami, akal budi kami, dan mengasihi sesama kami. Bagi kami yang belum memiliki jalan kehidupan, kami mau bertobat ke menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami, jadi kami menjadi anak muda yang punya pengharapan, punya masa depan bersama Yesus. Juga untuk bangsa ini, kami siap mengabdi dan berbakti. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Persiapkan hati untuk kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Bapak Ibu boleh memakai roti dan anggur yang sudah diberikan oleh gereja. Tetapi jika tidak ada, Bapak Ibu boleh menggunakan roti dan air seadanya. Mari saya undang kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu, atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau sudah menebus setiap hidup kami. Engkau sudah rela mati buat kami Tuhan. Dan ini saatnya buat kami Bapa, untuk kami boleh lebih lagi di dalam hidup kami menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Layakkan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Layakkan dan kuduskan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami semua boleh masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan untuk minta ampun jika ada dosa. Alkitab berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari ambil waktu 1 menit berdoa. Jika ada dosa, jika ada kesalahan, kita minta ampun sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Ampuni setiap kami Tuhan.
layakkan setiap kami Bapa. Kuduskan kami Tuhan, untuk kami layak masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita angkat tinggi-tinggi roti ini di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti dan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan ini di atas kepala kita, sebagai tanda bahwa kita menghormati darah Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus atas anugerah-Mu. Oh, mari kita mengucap syukur sama-sama di hadapan Tuhan. Mari mulai doakan keluargamu, doakan anakmu, doakan seisi rumahmu. Oh, yang sakit disembuhkan, yang sakit boleh datang kepada Tuhan dan menerima kesembuhan. Yang lemah imannya boleh datang kepada Tuhan untuk dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami boleh masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Kami boleh mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Begitu luar biasa. Kasih-Mu begitu luar biasa. Kasih-Mu sudah diberikan kepada setiap kami. Untuk kami boleh mengalami kehidupan yang kekal. Untuk kami boleh mengalami keselamatan. Dan kami Tuhan tidak mau hanya kepada kami saja, tetapi kami memberikan bagi orang lain supaya juga mereka melihat Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari buka kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang besar itu menaungi engkau. Membuat engkau menjadi kepala bukan ekor. Membuat engkau semakin naik dan tidak akan pernah turun. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja kau buat, Tuhan buat berhasil di dalam hidupmu. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ada pada engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.